Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anakku. Ya. Oke, tadi ada kendala teknis untuk perangkat dan gadgetnya. Jadi saya mohon maaf ketika ada take dan harusnya sudah waktunya, tapi kalian masih nunggu guru kalian yang kurang prepare ini. Saya mohon maaf. Tapi hari ini kita akan belajar tentang sejarah. Oke, ada yang tahu sejarah itu apa? Ada yang tahu sejarah? Sejarah itu pelajaran atau masa lalu ya. Oke, sejarah itu adalah masa lalu dan sesuatu yang sudah lampau. Tapi sebelum masuk ke sana, saya coba untuk maju satu orang untuk berdoa, memimpin berdoa, mengawali pembelajaran kita siang hari ini. Silahkan maju ke depan di muka teman-teman. Untuk mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Setelah berdoa, kita rapikan dulu yang bajunya kurang rapi, yang mejanya kurang rapi, duduknya, oke, sudah dirapikan. Yang kanan, yang kiri, kalau masih ada makanan ditaruh di laci, HP-nya juga di silent. Baik. Anak-anakku sekalian, hari ini kita mencoba untuk pembelajaran sejarah secara problem-based learning. Jadi kita mencari masalah. Karena mencari masalah itulah saya akan ngasih masalah. Pak, kenapa kok saya dikasih masalah? Kan kita harusnya menjauh dari masalah. Kita pasti akan mendapatkan masalah di dunia ini. Dan siapapun yang ngasih, belum tentu itu adalah Tuhan saja lewatnya. Bisa juga dari teman kalian. Masalah itu bisa lewat kalian sendiri. Contoh, delereng. Bahasan delereng itu apa ya? Tidak fokus di jalanan. Lalu ada yang nabrak dari belakang. Yang bermasalah kaliannya atau yang nabrak? Kitanya yang bermasalah. Mungkin kalian ngelamun, mungkin kalian tidak fokus. Maka disitulah hari ini kita mencari masalah dari pembelajaran sejarah. Tapi sebelumnya saya absen dulu. Oke. Saya absen dulu untuk hari ini yang hadir. Ananda Tania Salsabila. Oke. Aziza Marsha. Siap. Diva Salsa Nabila. Ya. Dinda Fania. Oke. Elisa Almeira. Oke. Selanjutnya Bianca Maharani, Bilkis Nabila, Larasati Indah, Dinilah Muizatin Niswah. Oke. Levi Nadia Salsabila, ya. Risma Anissa, thank you. Sumaya, oke. Olive, ya. Nasya, ada Nasya. Oke, Nasya. Akis. Oke. Divana. Oke, Divana. Kanita Zalfa. Ya, Aziza Adila. Amelia. Zabrina. Oke, Aura Bilkis. Afifa Alia. Ada. Dinda Fania. Oh sudah ya, oke, sorry. Hadir semuanya hari ini? Baik. Jadi kita akan mempelajari tentang dampak kolonialisme di Indonesia, sejarah.
Namun sebelumnya saya mau tanya, ada yang tahu pelajaran kemarin tentang apa? Ya? Kolonialisme dan imperialisme Eropa. Oke, kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Jadi kemarin kita belajar tentang kolonialisme, hari ini dampaknya. Jadi dampak yang dibuat oleh kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya saya akan mencoba untuk membuka sedikit. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah dampak perkembangan kolonialisme. Lalu, ini apa tugas kalian nanti? Salah satunya, menganalisa dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan Eropa dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Jadi apa yang berdampak hari ini bisa kita pelajari. Selanjutnya menalar dampak politiknya juga. Jadi antara mengidentifikasi atau menganalisa dan menalar dampak politiknya. Selanjutnya tujuannya sama dengan yang tadi itu, yaitu tujuan kita adalah menganalisis dampak politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan akan adanya kolonialisme di Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme itu ada dua hal yang berbeda memang. Perbedaan inilah yang membuat kita belajar lebih detail, karena kolonialisme itu koncone teman. Jadi nanti ada negara-negara, kalau kita tahu Belanda, Jerman, Prancis, itu teman-teman saja itu. Jadi kerajaan-kerajaan yang menguasai dunia. Maka disitulah mereka berkoloni. Berkoloni untuk menjajah, mengimperialis negara-negara seperti kita. Kita dijajah karena rempah-rempah, karena kaya akan rempah-rempah dan mineralnya. Kalau ada pikiran kita tentang mineral, itu bukan hanya air. Bukan hanya air, ada batu bara, ada nikel, ada timah, minerba ya, ada batu bara dan sebagainya. Itu yang mereka cari. Sampai sekarang. Sampai sekarang itulah yang menjadi primadona Indonesia menjadi poros dunia. Kalau kalian tahu bola dunia, di sini ada yang percaya bahwa dunia itu bulat? Siapa yang dunia bulat? Angkat tangan. Oke, dunia bulat. Yang bumi datar? Ada? Bumi itu datar. Itu keyakinan masing-masing ya. Kalau bumi itu adalah bulat, maka itu seperti glitter. Kalau diputar, bumi kan berputar ya. Kalau saya kasih di situ adalah minerba, mineral dan batu bara, di sana ada bauksit, ada nikel, ada timah. Ngumpulnya di mana? Kalau muter. Ngumpulnya ada di poros tengahnya. Dan Indonesia ada di poros tengah. Maka Indonesia ada ring of fire, paham ya? Ring of fire itu dilalui oleh cincin api. Kemarin kita sempat ada gempa sedikit, Garut. Itu salah satu kenapa kok kita itu rentan dengan adanya gempa. Di bawah kita ini, itu ada aliran magma yang suatu saat kalau dia meluap, maka terjadilah gempa. Dan istilah itu dipakai hari ini adalah tsunami. Gempa yang ada di bawah laut, lalu dia meluap ke daratan, itu namanya tsunami. Dan itu berkali-kali di Jepang. Di Indonesia, pernahkah tsunami? Pernah ya, di Aceh. Itulah yang membuat kita harus waspada tentang bahaya gempa, bahaya bencana alam. Karena ring of fire itulah negara-negara Eropa mencari mineral. Satu contoh, tembak ya, isinya adalah timah. Dari manakah timah paling besar, paling banyak, paling tinggi kadarnya di dunia? Ada di Indonesia. Itulah yang membuat mereka datang ke kita. Kalau mereka datang ke sini nyari timah, otomatis yang kita cari adalah, yang kita hadapi adalah para penjajah sampai sekarang. Namun kita nggak lihat hari ini, kita lihat masa lalu kenapa mereka ke sini dan apa dampak-dampaknya. Saya coba lanjut. Di sini ini kita coba untuk orientasi
Jadi langkah-langkahnya adalah saya mengorientasikan tadi, dampak-dampaknya sudah ada. Lalu kita cari masalah, kita sudah kelompokkan. Ada 4 kelompok di sini. 4 kelompok inilah yang akan membahas antar satu sama lain, bagaimana dampak dari adanya kolonialisme. Nanti saya kasih LKPD-nya. Lalu kalau memang ada yang kurang bisa dipahami, bisa tanya saya langsung atau diskusi dengan teman-teman, individu maupun kelompok, dan mengembangkan, menyajikan hasil karya. Nanti karyanya sudah ada. Lalu terakhir menganalisa dan mengevaluasi. Itu yang akan kita kerjakan selama 40 menit ke depan. Dan kita akan presentasi satu persatu setelah ini. Baik, kemarin sudah saya... Oke, ini adalah pengetahuan dan penilaian-penilaian yang akan kita lihat. Baik, saya sedikit mengulas. Jadi ini gambar. Ada yang tahu gambar apa ini? Sorry. Nah, ini gambar Van de Gogh. Ini paling terkenal. Kalau sekarang lukisannya dihargai kisaran 70-80 miliar. Lukisan penangkapan Diponegoro. Ini salah satu lukisannya. Itu ada bendera, dan ingat salah satu analisis seorang kurator pelukisan. Coba saya perbesar ya. Oke. Van de Gogh ini. Nah, ini Van de Gogh nih. Ini Van de Gogh. Yang ada jambul putihnya. Nah, itu adalah yang menangkap Diponegoro. Lalu Diponegoronya menenangkan pendukungnya. Jangan berontak dulu. Karena kita ada diskusi, kita ada negosiasi. Ternyata inilah salah satu cara Belanda menguasai negara kita, yaitu DVD or Emperor, dipecah belah, lalu diiming-iming sesuatu terus ditangkap. Hati-hati, kalian nanti pun ketika di politik, contoh nih, mungkin ada satu dari kalian yang masuk ke politik atau masuk ke organisasi, lalu dipotret sama orang, jebret. Seakan-akan kalian adalah bagian dari komunitas itu atau organisasi itu. Contoh, organisasi apa ya? Organisasi pemberontakan, contoh RMS, atau di Papua sana. Kalian makan bareng terus difoto, jadilah seperti ini. Kalian akan diburu sama negara kita masing-masing ya. Lanjut saja. Jadi ini inspirasi. Nah, ini tentang ekonomi. Karena tebu di Eropa sana itu mahalnya minta ampun. Kalau sekarang itu bisa setengah dari harga emas. Harga emas ya. Harga emas hari ini piro? Sak grame. 1 gram berapa? 1.200.000 ya. 1.100.000. Oke, 1 juta deh. 1 kilo gula di Eropa waktu itu harganya 500.000. 500.000. Dan di manakah produsen gula terbesar di dunia? Indonesia. Maka di sinilah lihat. Ini dipaksa kita. Padahal waktu itu adalah tanam padi, tanam segala macam, tapi kita dipaksa untuk menanam tebu. Dampaknya sampai sekarang. Pabrik gula kalau kita jalan-jalan banyak yang kolaps. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh bangsa kita. Waktu itu dibutuhkan ya orang Eropa yang butuh gula. Kita waktu itu masih dikit. Priai dan sebagainya. Nah ini kelihatan ya. Yang priai mana? Nah yang priai disuwun. Bahasanya disuwun. Jadi itu kemungkinan ini adalah leluhur kita loh. Nggak menutup kemungkinan ada dari mbah-mbah kita. Sing nyuwun ya. Mbah-mbah kita. Sing sapa sing disuwun? Ya ini. Noni-noni Belanda. Dia nggak boleh duduk lebih sejajar. Atau sejajar saja nggak boleh. Duduk dengan tuannya, pangerannya. Atau orang Belanda. Jadi ada Belanda, kulit putih, kulit kuning, Arab dan Cina. Kalau sekarang tidak boleh ngomong Cina ya.
Mereka lebih senang dipanggil Tionghoa. Sama dengan, mohon maaf ada yang ngomong saya, oh Pak Muhai gendut. Faktanya iya, tapi saya nggak mau dipanggil itu. Itu seperti itu ya, orang Chinese dengan Tionghoa. Karena ada stigma negatif dengan bahasa Cina, dengan panggilan Cina. Seperti itu. Lanjut, nah ini pembelajaran. Dulu, ada yang sorogan seperti pondok pesantren, sampai sekarang masih ada. Sebelah sana. Dan ada yang itu ongkoloro, jadi arek-arek sing duwe-duwe, waktu itu yang punya uang saja yang belajar. Jadi kayak gini yang punya uang saja waktu itu. Belajar apa? Belajar untuk menjadi pegawai. Pegawai yang disuruh siapa? Disuruh Belanda. Maka sampai sekarang pikiran kita kan pengennya jadi PNS ya. Banyak lah ya, banyak. Mungkin kalian juga ada omongan-omongan enak jadi PNS. Itu juga dari dulu yang dibawa oleh Belanda. Seperti ini. Nah, videonya sedikit saya cuplikan karena sudah saya bagikan videonya. Menuju tantangan yang lainnya. Dari satu perang ke perang berikutnya, penentu peperangan adalah cermin sejarah yang tak lekang kenang manusia. Oke. Kisah-kisah pertempuran. Nah, ini kolonialisme pengaruhnya di Indonesia. Bisa searching dan kemarin sudah saya bagikan linknya, bisa lihat lagi. Dan banyak sekali video-video tentang kolonialisme dan imperialisme. Ada di Ternate, ada di Maluku, ada di Malaka, kalau sekarang itu di Banten, Batavia dan sebagainya. Semuanya ada. Ada tanam paksa, ada kerja paksa, kerja rodi. Jadi tanam itu dipaksa, menanam itu dipaksa. Ini sekilas saja. Jadi menanam itu dipaksa. Kerjanya juga dipaksa. Kalau kalian pernah jalan dari Panarukan sampai Anyer atau lewat Lamongan ya, termasuk juga Surabaya, itu adalah lintasan Dendles, yaitu satu jalur yang dibuat oleh Dendles untuk pertama, untuk akomodasi semua alam kita, termasuk gula tadi. Yang kedua, karena mereka juga bermasalah dengan Inggris, mereka buat benteng-benteng. Maka jalan itulah jadi benteng. Siapa yang masuk, pasti ada di situ radar dan intelijennya. Oke, itu yang terjadi di dunia kita saat ini. Yang lalu. Saat ini seperti apa? Hampir sama. Saya cuplikan sedikit saja. Sebenarnya banyak sekali. Saya baca sedikit bahwasannya dulu ada perang opium. Pernah dengar opium? Apa itu opium? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Narkoba tahu ya? Itu dulu perang. Perangnya gimana? Contoh ini. Di Surabaya tak drop 50 ton narkoba. Anak mudanya bisa ambil sesukanya. Habis itu teler, dia nggak produktif, ngantuan, nggak bisa berpikir, turu, dan ketika dia butuh sakau, maka dia akan berubah menjadi orang-orang yang keluar dari kebiasaannya. Waktu itu seperti itu, perang candu namanya, antara Cina dengan Inggris. Perang candu itu dulu. Hari ini ada yang pakai narkoba? Nggak ada ya, nggak ada. Insya Allah nggak ada. Dan buat apa juga ya ini? Cuman hari ini Cina itu punya satu candu yang namanya TikTok, bener ya? Ada yang berjam-jam lihat TikTok? Pasti ada. Itu juga candu. Jadi candunya hari ini sama dengan yang lalu, membuat kita agak sedikit malas, nyantai, berpikir agak ini ya gitu. Itu salah satu candu-candu. Bagaimana kita belajar melihat sejarah masa lalu. Hari ini candunya beda. Gitu. Oke. Saya hanya sedikit masuk ke candu dan masalah yang berupa kolonialisme masa lalu. Kita langsung diskusi hari ini. Saya bagikan LKPD-nya. Jam berapa sekarang? Oke. Saya bagikan LKPD, ditulis kelompoknya. Saya sudah bagi tadi. Ini kelompok politik, ini kelompok ekonomi, kelompok sosial budaya, dan terakhir pendidikan. Silakan ditulis.
Saya kasih waktu 15 menit, mungkin ada yang kurang paham bisa dilihat. Bahan ajarnya sudah saya bagikan juga. Bahan ajarnya sudah saya bagikan dan bisa dibaca masing-masing. Bisa dilihat di barcode yang sudah saya sediakan. Oke. Silakan ditulis nama lengkap, kelas, dan dibaca bahan ajarnya. Oke, saya kasih waktu 15 menit sampai 20 menit untuk membaca. Kalau ada yang kurang bisa dipahami, silahkan ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan dikerjakan. Bahan ajar sudah sesuai dengan bagian-bagiannya. Kalau yang ekonomi, yang politik, yang budaya, dan disiapkan salah satu dari kalian untuk maju ke depan mempresentasikan yang sudah kalian tulis. Ada yang butuh gunting? Silahkan ya. Nah, itu ditaruh sesuai dengan bidang. Enggak, itu ini. Ah, ya. Lemnya di situ. Ya. Ini sebab ini ada di sini semuanya. Nah, kalian bagian apa? Politik. Ditempel aja yang politik. Taruh di sini. Oke? Gitu aja. Ah, ini sesuai dengan diskusi kalian tentang dampak politik ya. Dampak positifnya apa, negatifnya apa. Bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Hah? Barcode ini untuk di-scan di HP yang mau melihat bahan ajar. Ada di YouTube tadi. Di sini ada di YouTube-nya. Ada YouTube bahan ajar yang sudah saya bagikan, itu bahan ajar salah satunya ada di sini. Oke. Yang intinya adalah ini, sebab dan akibatnya. Oke. Berapa itu? 4 ya? Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Hah? Oh, sudah saya bagikan tadi yang apa? Pendidikan. Ah, digunting, ditempel di sini. Tadi mana? Nah, oke, itu. Sama ini juga. Nah, ini diisi. Bidangmu apa? Diisi, kalian diskusi tentang bahan ajar yang sudah saya berikan. Oke? Dampak bidangnya apa tadi? Lalu ditulis di sini. Diperbanyak. Lewat sini juga nggak apa-apa. Ini acuan saja. Ya, ada yang ditanyakan? Oke. Iya, sosial budaya aja.
Karena ini sosial budaya dan politik ada di sini, kalian pilih dan nambah di situ nggak apa-apa. Ditambahin yang sebanyak-banyaknya. Sesuai analisa kalian. Nah, ditempel. Kalau kurang ada yang butuh kertas untuk coret-coret. Karena memang sejarah itu adalah cerita, jadi banyak cerita. Kita juga mau buat satu masalah. Masalah itulah kita buat untuk mencari solusinya. Dampaknya apa, dampak baiknya apa, dampak buruknya apa tentang kolonialisme. Kalau ada yang kurang jelas atau mencoba untuk bertanya, silahkan bisa. Oke. Ya. Oh, ada yang double tip. Oke. Thank you. Ada? Iya. Atau nanti ditambahin di sini banyak nggak apa-apa. Kan juga kita diskusinya juga di sini. Lewat situ atau nambah. Monggo, silakan. Ditulis ya, nama kelompoknya. Bagi yang aktif akan saya nilai sesuai dengan keaktifannya di masing-masing kelompok. Atau semuanya aktif ya? Aktif lah, semuanya harus aktif. Nanti bisa ditanyakan tentang sejarah. Kok gini Pak, sejarah kita gitu. Bisa. Silahkan bisa ditanyakan. Mungkin di luar konteks ini tidak terlalu melebar, tetap kolonialisme. Ada yang belum paham tentang materi, monggo silahkan didiskusikan. Dan dipilih salah satu dari kalian untuk bisa maju ke depan, mempresentasikan satu-satu apa yang kalian diskusi satu sama lain. Bisa ditambah lagi ya, jadi tentang dampak positifnya apa? Pak, menurut saya dampak positifnya adalah bla 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 bla. Bahan ajar sudah kami bagikan.
Nanti majunya pakai mikrofon satu-satu karena biar di-record dan bisa masuk TV ya. Ya. Bersifat patrimonial itu apa, Pak? Patrimonial. Oke. Di bahan ajar itu bagian apa? Politik ya. Patrimonial itu punya hierarki kasta. Jadi kalau gini, sekarang mungkin nggak ono ya, tapi dulu wong soge ambek wong melarat itu beda. Walaupun sekarang ya beda ya. Dulu pangeran dengan kawulo alit itu beda. Dulu orang Belanda dengan orang pribumi itu beda. Jalurnya beda, makannya beda. Sampai tempat pestanya beda. Kalau kalian tahu balai kota, dulu itu ada plakat besar. Patungnya anjing, pribumi dan anjing dilarang masuk, sampai segitunya. Itu artinya ada pemisahan waktu itu ya, kolonialisme. Dan itulah yang membuat kita dampaknya apa? Ditambahi banyak nggak apa-apa. Dampaknya saya merasa insecure. Bisa aja kan, insecure loh, mbak kita insecure banget loh. Nggak punya pakaian bagus itu insecure. Hari ini mau pakaian bagus, mau pakaian jelek, sama saja. Kalau ada yang insecure, artinya dia masih ikut zaman kolonialisme. Jadi pakaian yang rapi sama semuanya. Atau pakaiannya yang saya pakai dengan yang dipakai oleh Gibran ketika akad itu hampir sama kainnya juga. Jadi seperti itu ya. Ya, itu perbedaannya. Jadi dulu memang seperti itu ya. Bagaimana kalau di Bali kastanya? Bali itu punya kasta untuk menentukan hanya 2. Pernikahan sama kematian. Dan yang punya kasta-kasta tinggi, Iwayan dan sebagainya, yang tinggi-tinggi ya, ada 4 kasta itu pernikahannya tidak boleh di bawah kasta. Kalau di bawah kasta atau di luar Bali, artinya kamu harus keluar dari komunitas orang-orang orang-orang yang punya tadi. Contohnya Bapak, Bapak proklamator kita. Pak Karno itu hasil hubungan antara kasta tinggi Ida Ayu Rai dengan seorang guru SD yang ada di Bali. Menikah. Lalu ibunya Pak Karno diusir. Keluarlah ke Sidoarjo, ke Blitar, Mojokerto, dan lahir di Surabaya ya. Ingat ya, Pak Karno lahir di Surabaya, nang Penilih, dekat dengan sekolah kita. Lahir di situ. Hal itulah membuat ibunya Pak Karno diusir di keluarga. Kalau kalian tahu sinetron-sinetron nikah dengan abang penjual es doger gitu ya, itu adalah pasti kebanyakan asosiasi pikirannya diusir oleh keluarganya. Ada peran-peran antagonis lah di situ. Itu masalah kasta, dan dulu sangat tinggi sekali kasta antara yang kaya, yang miskin, pribumi, dan rakyat jelata itu beda. Jadi itu, politik juga sama. Nggak boleh ada DPR dari pribumi waktu itu. Pendidikan itu nggak boleh orang kasta bawah. Yang boleh itu raden-raden. Pak Karno kok bisa masuk SMA 2 sekarang ya? Dulu namanya HBS, punyanya Belanda. Karena Pak Karno orang kaya. Pak Karno itu punya gelar raden. Nek di bawah itu ya nggak mungkin dia jadi seorang siswa. Dulu sekolah itu susah. Hari ini sekolah itu mudah sekali, kita bisa akses apapun. Maka kita belajar dari kolonialisme tentang pendidikan. Satu contoh Pak, saya lihat di gambar tadi ada bangku. Apakah dari dulu sudah ada bangku? Ya. Karena diadopsi dari barat, ada bangku, ada kursi. Kalau aslinya itu kayak tadi, bahwasanya tidak ada bangku dan kursi. Seperti ini. Nah, sorogan kalau bahasa sekarang itu. Biasanya di pondok-pondok pesantren salaf. Tapi pondok-pondok pesantren salaf hari ini juga mulai mengadaptasi
dengan sekolah-sekolah lain dengan bangku. Ada ijazahnya, diterima di beberapa instansi, dan seperti kita juga. Karena pendidikan adalah hak setiap warga negara. Dan kewajiban negara adalah mencerdaskan bangsanya, rakyatnya. Oke, disiapkan juga presentasinya. Saya kok ngomong terus ya. Silahkan kalau mau ada yang nanya. Sambil saya cek di belakangnya sudah diisi. Mohon maaf. Ini ya. Nanti ada yang maju, persilakan. Kalau sudah ada yang siap, Ada ya? Saya kasih clip on untuk yang pertama kelompok siapa yang siap? Pendidikan. Oke, silakan maju ke depan. Oke, tepuk tangan untuk pendidikan. Silakan. Bisa cerita agak kesana kemari, tapi saya kasih waktu hanya 7 menit lah ya, maksimal 7 menit. Karena waktu kita sangat terbatas. Langsung dibaca ya Pak? Oke, ya langsung dibaca nggak apa-apa. Sambil bisa mempresentasikan dengan baik. Bagaimana presentasi dengan baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok pendidikan mau jelasin tentang analisis dampak negatif dan positif dari kolonialisme Indonesia. Dampak positifnya yaitu adanya sistem pendidikan modern dan lahirnya konsep baru tentang surat kabar dan ide. 2. Bangkitnya kaum didik yang nasional dan logika. 3. Senjang karir yang sesuai bidang dan lahirnya kelas pekerja profesional. 4. Tertibnya administrasi dan manajerial pemerintahan. Dampak negatifnya yaitu 1. Adanya kelas intelektual dan kesenjangan priai dan kawulu alit. 2. Pendidikan hanya bagi bangsawan. 3. Pendidikan hanya menghasilkan kelas pekerja, bukan kelas inovatif atau penemu. 4. Hanya sebagian politik balas budi, politik elisian, dan defender. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Tadi saya sempat melihat ada pendidikan hanya untuk bangsawan. Yang merasa bangsawan dulu pasti berpendidikan, wajib karena punya uang. Tapi yang tidak punya uang, nggak punya kasta yang tinggi, maka dia tidak bisa bersekolah. Nek gak sekolah, bayangannya, menurut kalian bayangannya apa? Nek gak sekolah waktu itu? Ya, nggak berpendidikan, ya. Pasti ya, gak sekolah ya gak berpendidikan. Apa? Apakah masih hidup? Loh, mati? Loh, nggak berpendidikan lu mati? Masih hidup lah, masih hidup. Tapi kerja apa waktu itu? Ya, nanti ada di ekonomi ya, kerja paksa. Ini saling berhubungan sebenarnya. Bahwasanya di orang kalau sekarang tingkat ekonomi itu punya korelasi atau hubungan dengan tingkat pendidikan. Yakin apa enggak? Benar apa enggak? Tingkat ekonomi itu punya korelasi dengan tingkat pendidikan. Hari ini dan yang lalu. Nek wong nggak berpendidikan, itu oke nggak? Ayo. Kan ekonomi ya, kita ngomong ekonomi. Jadi sedikit kita agak ke sana kemari, ke ekonomi, ke politik dan sebagainya. Orang yang punya ekonomi tinggi itu biasanya kaya atau sedang-sedang saja, atau miskin. Pasti orang kaya. Orang yang berpendidikan itu pasti kaya. Pak, ono Pak, saiki S3, S2, tapi dia kok jadi pegawai miskin dan sebagainya. Apakah yang salah hari ini? Itu adalah cara dia
untuk mencari uangnya sesuai dengan passionnya. Contoh, saya guru sejarah, maka passion saya adalah di sejarah dan guru. Nek aku melintang sedikit, jadi programmer, sukses nggak saya? Nggak mungkin. Itu salah satunya pendidikan. Maka ada korelasinya. Pak, mau dia Ayunda itu bisa milih antara Oxford atau Stanford kampusnya. Tolong dilihat SMA-nya. Dia SMA di British International Council. Jadi wajar kalau pendidikan tinggi dengan harga yang juga tinggi, maka dia akan dapat pendidikan yang tinggi plus kerjaannya juga bagus. Gitu ya. Itu mau dia Ayunda, itu salah satu contoh. Bisa kita analogikan hari ini. Kalau dengan analogi yang lalu, bangsawan, ya Pak Karno, Sutomo, itu orang-orang kaya. Orang miskin seperti mbah saya mungkin ya. Hanya penjual kelapa, saya masih ingat mbah saya itu jual kelapa hanya 2 butir ke pasar. Ya nggak bisa nyekolahkan anaknya di SMA, hanya mentok di Ongkoloro waktu itu. Ongkoloro, jadi nggak tahu ya kok istilahnya Ongkoloro. Jadi kelasnya cuma itu toh. Ongkoloro, jadi cuma jadi bebek, paham ya istilah bebek ya? Bebek itu nek dikerahkan dia akan ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri. Membebek kalau bahasa hari ini. Ongkoe loro, wis iku tok. Oke itu ya agak sedikit. Oke silakan ada yang maju ke depan dari kelompok lain. Ayo. Oke, stop dulu. Siapa? Oke, silakan maju ke depan. Waktu kita terbatas. Silakan. Didekatkan dengan mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok sosial budaya mau mempresentasikan analisis dampak negatif dan positif dari kolonialisme di Indonesia. Dampak positif, satu adanya bangunan serta ornamen ala Eropa dengan teknologi terbaik. 2. Pergaulan, berpakaian, dan gaya komunikasi yang lebih tertata. 3. Modernisasi kelas-kelas sosial. Dampak negatifnya yaitu 1. Perbedaan ras putih, kuning, dan pribumi. 2. Banyaknya penindasan fisik maupun non-fisik. 3. Adanya kelas priai dan kawula alit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada ras kulit. Nah, ras kulit. Hari ini bisnis yang paling menjanjikan adalah skincare. Nah, karena kita tidak mau berbeda warna kulit, maka banyak yang memutihkan atau menguningkan kulitnya. Itu salah satu alam pikiran penjajah. Kalau yang kulitnya eksotik seperti saya, ya mungkin cowok ya, diterima saja. Kalau mungkin ada yang putih, ya diterima saja. Itu salah satu alam pikiran penjajahan hari ini. Biar apa? Biar laku skincare, krim malam dan sebagainya lah. Oke, lanjut karena waktu kita sangat terbatas. Next, politik, siapa yang maju? Silakan. Agak diperkeras ya. Didekatkan dengan mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak positif di politik. Satu, perubahan sistem pemerintahan Jawa yaitu menggantikan sistem tradisional Jawa yang bersifat patrimonial menuju sistem pemerintahan modern. 2. Adanya komunikasi intens, priayi, dan imperialis. 3. Bangunan-bangunan serta ornamen ala Eropa dengan teknologi terbaik.
4. Pergaulan, berpakaian, dan gaya komunikasi yang lebih tertata. Dampak negatif di politik. 1. Penjajahan Belanda mempengaruhi jalannya kekuasaan kerajaan atau pemerintahan pribumi. Bahkan wilayah kerajaan diambil alih dan sebagian hancur karena ulah kolonial Belanda. 2. Adanya feodalisme. 3. Adanya kelas priayi dan kawulu alit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, hampir sama. Tadi ada kawulo alit dengan priayinya. Tahu kawulo alit ya? Orang biasa, orang bawahan. Nanti ada primordialisme juga. Bagaimanakah primordialisme hari ini? Hari ini tuh sudah ada primordialisme. Contohnya apa? Contoh. Buruh pabrik itu akan menjadi buruh atau pembantu dari satu perusahaan dan dia akan memperbaiki sikapnya depan majikannya. Atau hari ini kalau kalian sering lihat YouTube atau TikToknya Cipung. Nah, Cipung punya Susrini ya. Susrini inilah bisa dianggap sebagai primordialismenya dengan Raffi Ahmad. Jadi ngenger kalau bahasanya bahasa dulu itu. Jadi ngikut urip melok Raffi Ahmad, gajinya dari Raffi Ahmad, makan ikut Raffi Ahmad. Dulu lebih parah lagi. Jalan-jalan sampai ketemu Kaisang dan sebagainya karena punya privilege sebagai abdi dalam dari Raffi Ahmad and the gang. Oke? Lanjut terakhir ya. Waktu kita sangat terbatas. Terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok ekonomi ingin mempresentasikan tentang analisis dampak negatif dan positif dari kolonialisme di Indonesia di bidang ekonomi. Dampak positifnya yaitu pertama, modernisasi alat produksi. Yang kedua, efisiensi waktu dan tenaga. Yang ketiga, informasi dan teknologi lebih maju. Yang keempat, munculnya pelabuhan, stasiun, dan sarana modern. Dampak negatifnya, yang pertama, sistem tanam paksa. Yang kedua, illegal logging dan kerusakan ekosistem. Yang ketiga, ketimpangan rasio ekonomi. Yang keempat, hancurnya sistem go green dan naturalisasi serta munculnya masalah-masalah baru secara sistemik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, tadi hampir semuanya sudah presentasi satu persatu dari kelompok. Dari sekian banyak hampir mempunyai kesamaan bahwasannya ada dampak positif dan negatifnya. Yang positifnya kalian sudah menulis sesuai bidangnya, ada politik, ada ekonomi, ada budaya sosial, ada pendidikan. Negatifnya juga sama, positifnya ada, negatifnya ada. Hari ini kita bermuhasabah atau merefleksikan diri tentang penjajahan itu. Saya mau tanya secara random deh. Indonesia itu ada nggak sebelum Belanda datang? Nggak ada ya? Waktu Belanda datang Indonesia ada nggak? Ada di akhir-akhir ya? Di akhir-akhir tahun 42, 45 dan sebagainya. Indonesia itu nggak ada. Jadi kalau kita mau berterima kasih hari ini, ada teman kita dari Maluku, ada teman kita dari Ambon, dari Kalimantan, yang menyatukan itu adalah Belanda. Yang menyatukan adalah Belanda. Kenapa? Kolonialisme itulah yang membuat sama rasa, sama rata. Senasib, sepenanggungan. Sehingga kita melawan Belanda sama-sama. Walaupun dampaknya besar, yaitu kerusakan dan sebagainya, saya mau mengilustrasikan sedikit dampak adanya kolonialisme.
Siapa yang pernah ke New York? Oke. Oke. Siapa yang pernah dengar New York? Pernah ya? New York pernah dengar? Oke. Kalau seandainya hari ini kalian presidennya nih, ada presiden dan sebagainya, menterinya dan sebagainya, mau nggak New York diganti dengan Bali? Bali punyanya Amerika, New York punya kita. Mau nggak? Mau nggak? Pikiran kalian persis kayak Belanda waktu dulu. Belanda dulu itu adalah nggak ada jeleknya. Belanda dulu itu ditawari oleh Inggris. Belanda gitu ya. Belanda. Manggilnya apa ya? Kan ya wes Belanda gitu ya. Belanda, mau nggak saya tukar? Namanya dulu bukan New York. Namanya dulu itu New Amsterdam. New Amsterdam sekarang jadi New York. Inggris ngomong, Bel, mau nggak saya tukar? Maluku, Ambon itu tak miliki, kata Inggris. Kamu ambil deh yang ada di New Amsterdam. Apa yang kata Belanda? Nggak mau. Karena negeri ini terlalu kaya. Dan negeri ini adalah negeri yang paling diberkahi oleh Tuhan. Tadi ya, kita ngomong flashback lagi. Kalau ada bola dunia, terus kita kasih glitter tadi ya. Glitter. Maka ngumpulnya adalah di tengah. Dan itu yang dicari oleh negara manapun. Sebagai contoh gini. Oke, di mana di Eropa ada besi. Tapi mereka punya senjata. Senjata itu gini ya. Orang nembak senjata itu. Sekali nembak, kalau ini semuanya besi, termasuk selongsongnya dan sebagainya itu besi. 2-3 kali tembakan, itu melur. Karena salah satu sifat besi adalah dia memuai. Kalau kepanasan kan pasti itu. Maka nggak bisa lurus. Dibutuhkan timah. Maka timahnya hanya ada di Indonesia. Itu salah satu refleksi bagaimana kita mencintai negara kita. Dan kita tidak benci hari ini. Ada yang benci Belanda? Kita nggak tahu juga. Ngapain juga benci ya? Buat apa benci gitu loh. Ada yang benci Jepang? Malah ada yang wibu malahan mungkin ya. Wota, waduh apalagi itu. Wota, ada yang senyum-senyum itu. Wota, wibu dan sebagainya. Japanese style dan sebagainya. Mereka penjajah loh. Dan kita terima. Kalau sekarang namanya Spanyol sama Portugal sampai sekarang ini masih perang. Perang secara ideologi, perdagangan dan sebagainya. Masih ada benci-bencian. Kita nggak benci Malaysia. Yang benci itu adalah orang-orang yang tidak paham. Yang dibuat untuk selalu benci. Maka orang yang sering suka diadu. Ini juga jadi flashback kita, refleksi juga. Orang yang suka diadu dengan orang lain itu karena kebencian. Maka hari ini yang hatinya punya kebencian pada siapapun, sama mantan juga mungkin, maka disingkirkan dulu. Disingkirkan untuk tidak lagi membenci. Kalaupun benci sewajarnya, atau tidak suka gitu aja lah. Ada di sini yang tidak suka tahu. Saya angkat tangan, saya tidak suka tahu. Ada yang di sini tidak suka duren. Wah banyak. Benci itulah jangan langsung jadi madhab. Kita buat madhab atau aliran benci duren. No say to duren gitu. Tidak. Ya kalau nggak suka ya nggak suka aja. Jadi itu adalah refleksi kita sedikit tentang. Tadi sudah dipaparkan banyak hal, yaitu bagaimana dampak positif dan negatifnya adanya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia sesuai bidang-bidangnya. Ada pendidikan, ada ekonomi, ada budaya, ada macam-macam, sosial dan sebagainya. Oke, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan atau saya tanyakan satu refleksi. Jadi pemecahan masalahnya sudah kalian tahu, yaitu memecahkan masalahnya adalah kita harus tahu dampak positif dan negatifnya. Hari ini yang sering ke Gubeng, jalan-jalan, matur suwono atau terima kasihlah sama Belanda. Karena dia yang sudah tahu jalur kereta yang baik. Kalau ada yang membuat kereta itu samping laut, tapi Belanda ngomong, aku nggawe pabrik nang Medion.
maka Madionlah jadi kota gadis. Ada yang tahu kota gadis? Bukan gadis karena banyak gadisnya di Madiun, bukan. Perdagangan dan industri itu dibuat oleh Belanda. Kenapa di Madiun? Karena di sanalah ditemukan banyak gelonggongan, belandongan, apa ya belandongan ya? Kayu-kayu yang dibuat untuk bantalan rel. Susah ini, bantalan rel. Dulu tidak ada beton, yang ada adalah jati-jati yang dibuat untuk perjalanan kereta api. Dan itu dampaknya sangat besar. Kayak Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah, isok rono rene gara-gara kereta. Dan itu di kafir-kafirnya, bener ya? Kafir Ahmad Dahlan ya. Gawe transportasi ini wong Londo, gawe transportasi ini orang-orang Eropa. Padahal itu adalah alat untuk berdakwah. Itu refleksinya sebenarnya. Kita berterima kasih. Hari ini berterima kasih sama siapapun. Termasuk presiden-presiden kita. Pak Karno, saya minta satu. Setelah Pak Karno siapa? Soeharto. Setelah Soeharto siapa? SBY. Waduh kok SBY. Siapa yuk? Habibie. Setelah Habibie? Gus Dur. Lalu? Megawati. SBY. Lalu? Jokowi. Habis Jokowi siapa? Ya, oke. Semuanya punya dampak positif dan negatif. Tolong itu menjadi catatan kalian, melihat siapapun dan lihat baiknya. Kalau dalam Islam itu lihat baiknya saja. Oke, itu saya kira hari ini adalah pertemuan kita untuk sejarah. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana konsep-konsep tentang penjajahan setelah imperialisme dan kolonialisme. Jadi pelajaran minggu depan adalah bagaimana kita melihat materi tentang penjajahan itu sendiri, yaitu ada fundamental, ada politik etis, perkembangannya dan sebagainya, VOC dan lain-lain. Itu saja. Ada pertanyaan? Saya kira cukup. Saya minta untuk satu orang untuk memimpin doa. Saya pimpin doa sajalah ya. Oke, teman-teman semuanya, dari sekian banyak. Oh ya, belum dikumpulkan ya? Maaf, sorry. Silakan dikumpulkan. Ini ya. Taruh di situ aja, nggak apa. Oke, baik, kita tutup hari ini dengan berdoa. Semoga kita dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita diberikan rezeki yang melimpah dan berkah. Berdoa dipersilakan. Selesai? Silahkan dirapikan dulu. Taruh di laci semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Mohon maaf. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen, Pak Ahmal, dan Guru Pamong, Pak Agus Mir, dan teman-teman sejawat sekalian di PPG dalam jabatan Universitas Riau, khususnya di kelompok 5. Alhamdulillah untuk aksi yang pertama sudah terlewati.
sudah melampaui dan masih banyak sekali yang harus dikritisi dan dievaluasi. Untuk banyaknya kritik dan saran akan kita diskusikan di LMS, khususnya di refleksi dan evaluasi. Tapi untuk menanggapi beberapa kejadian dan mungkin kendala di lapangan, saya mengawalinya dengan permohonan maaf apabila ada kurang secara teknis maupun non-teknis. Untuk yang pertama, Bapak Ibu dan Bapak Pamong serta Pak Ahmal, pada kesempatan PPL pertama, izinkan saya Muhammad Muharrar, jurusan sejarah, bidang sejarah. Kali ini akan telah menyelesaikan satu fase yang bernama PPL aksi 1. Dalam aksi 1 ini memang kendalanya yang paling banyak adalah di timingnya. Timing di sini mencakup bagaimana di sekolah kami itu belum ada tempat yang memadai. Ada memang kelas-kelas yang sudah di setting untuk kelas pada umumnya, namun karena ada pembangunan maka semuanya terpusat pada kelas-kelas utama, dan itu membuat kredit kondisi dan situasi ketika PPL. Yang kedua, karena kondisinya adalah ujian, yaitu PAS, penilaian akhir semester di sekolah kami, dengan berkurangnya ruangan plus anak-anak juga ujian dengan 4 shift, karena memang begitu banyak pelajaran yang harus mereka selesaikan, maka dari itu banyak anak-anak yang sebenarnya sudah kami panggil, sudah kami briefing, sudah kami setting untuk bisa hadir di PPL 1 ini. Banyak mereka yang tidak hadir, maka ada beberapa yang harus kami perbaiki untuk PPL yang kedua ke depan, khususnya untuk anak-anak karena di PAS dan sebagainya. Hal tersebutlah yang membuat mereka kurang antusias sehingga energi seorang guru terserap banyak. Namun alhamdulillah lancar dan bisa dilanjutkan untuk kedepannya, dan anak-anak juga cukup antusias ketika hal-hal yang menyangkut tentang pengetahuan terkini, dan mereka juga bisa mempunyai pandangan baru terkait sejarah yang diberikan. Karena mohon maaf Bapak Ibu, di PPL ini memang anak-anak sangat random, ada anak IPS, ada anak IPA, juga banyak juga anak-anak yang di luar kelas. Jadi mereka lebih fokus ke project yang mereka buat, sehingga membuat proses PPL 1 ini kurang begitu antusias untuk mereka. Tapi alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, dan itu salah satu kendalanya yang insya Allah di Januari depan itu bisa diperbaiki dengan baik, karena sudah masuk ke kelas, sudah briefing, dan waktu mereka juga masih sangat luas karena waktu pembelajaran sudah mulai. Kalau hari ini memang kami harus memanggil anak-anak dengan kesibukan sebagai peserta ujian gitu. Itu salah satu kendalanya. Kedua, yang ketiga, untuk pemanfaatan teknologi, alhamdulillah saya dibantu oleh beberapa guru yang ada di sekolah saya, dan itu sangat membantu untuk bisa berjalannya dengan baik proses PPL yang pertama. Perlu kami sampaikan bahwasannya materi yang sudah kami berikan ke anak-anak alhamdulillah sudah bisa diterima, dan proses model pembelajaran yang seperti inilah yang mereka inginkan dalam
pembelajaran sejarah, yaitu PBL, Problem Based Learning, jadi berbasis masalah, mereka mencari masalah dan mencoba untuk solusinya, karena tadi materinya adalah bagaimana dampak kolonialisme dan imperialis Eropa di Indonesia, khususnya di 4 bidang, yaitu pendidikan, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Dan mereka cukup antusias untuk menanyakan hal-hal tersebut. Itu yang membuat saya optimis bahwasannya pendidikan sejarah mempunyai dampak impact ke depannya dengan simulasi-simulasi peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini dan yang akan datang. Maka guru sejarah mempunyai peranan yang sangat signifikan, bisa memberikan wadah dan wacana agar anak-anak mampu untuk melangkah yang lebih baik di kemudian hari dan mempersiapkan hari-hari yang lebih menantang lagi, karena tantangan serta ancaman kedepannya sungguh kompleks sekali. Dan peran sejarawan atau guru sejarah memberikan warna yang sangat baik dan sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai ketulusan, tanggung jawab, kesabaran, dan sebagainya dari para tokoh yang sudah kita diskusikan. Dan alhamdulillah juga di PPL ini banyak sekali yang sudah diberikan oleh Guru Pamong dan Pak Ahmal, khususnya dosen di kelompok 5 ini. Apalagi waktu perkuliahan awal dulu ketika Pak Ahmal mengatakan bagaimana seorang guru itu mempunyai konsep, bagaimana guru itu mempunyai nilai, wacana, dan alur yang baru untuk anak-anak, karena hal-hal yang sudah lama, yang sudah banyak dibahas, ketika kita bahas lagi itu terkesan hanya mengulang lagi. Dari situlah saya mencoba untuk mengkolaborasikan dengan peristiwa-peristiwa hari ini dan masa lalu, sehingga anak-anak juga relate dengan hari ini, bagaimana bisa melihat view ke depan dengan wacana juga masa lalu. Salah satu contoh, mereka belum memahami feodalisme masa lalu. Kita mencoba untuk diskusi, walaupun agak alot karena memang masih kelas 11, tentang arti feodalisme. Dari feodalisme itulah mereka memahami bagaimana alur-alur yang membuat feodalisme hari ini itu terekam jelas di depan mereka. Bukan lagi tentang pribumi, priai, terus kaum kulit putih dan orang-orang Belanda atau kulit kuning dan sebagainya. Bukan, tapi mereka bisa merekonstruksi hari ini hal-hal yang berupa tentang kejadian-kejadian yang mirip-mirip dengan feodalisme. Itu yang seorang guru sangat bangga ketika menjelaskan hal-hal yang hari ini relate, hari ini terjadi, hari ini ada di realitas sosial mereka, dan mereka bisa mengkolaborasikan dengan masa lalu. Itu adalah kebanggaan untuk seorang guru sejarah. Guru sejarah selalu mempunyai arti sendiri bagi anak-anak, bisa berkolaborasi dengan mapel PAI, pendidikan agama Islam, bisa berkolaborasi dengan biologi, bisa berkolaborasi dengan bahasa Jawa, apalagi dengan PKN, sosiologi, geografi, ekonomi, dan sebagainya. Itu yang membuat sejarah bisa diterima oleh anak-anak dalam pembahasannya apabila dibahas dengan bahasan-bahasan kekinian yang realistis dan mempunyai dampak impact untuk nilai-nilai masa depan untuk anak-anak. Itu yang menjadi sorotan saya sebagai guru sejarah selama ini. Dan dalam PPL ini terima kasih atas bimbingannya para dosen dan para guru Pamong yang telah memberikan wacana-wacana terbaik terkait bagaimana mengajar yang baik, bagaimana persepsi, bagaimana memberikan
pancingan-pancingan, untuk pertanyaan-pertanyaan yang relatif bisa dicerna oleh mereka dan relatif juga bisa memancing agar bisa masuk ke topik yang akan dibahas. Itu adalah seni-seni mengajar yang diberikan oleh para guru pamong dan para dosen. Dan saya tidak lupa pula berterima kasih kepada teman-teman sejawat yang sudah memberikan impact, input, dan banyak hal terkait bagaimana mengajar di sekolah A, B, C, yang itu juga mempunyai nilai-nilai tersendiri, cara mengajar yang unik, game-game yang lucu dan sebagainya yang membuat anak-anak menjadi lebih kerasan di sekolah. Itu yang banyak saya pelajari dari PPL hari ini dan kuliah-kuliah sebelumnya. Untuk refleksi bagaimana proses belajar mengajar anak-anak, insya Allah hampir mirip dengan yang saya ajarkan setiap harinya. Jadi pada faktanya saya mengajar kelas 11 perempuan, itu hanya beberapa kelas saja. Jadi tadi sangat berbeda sekali kelas anak-anaknya. Saya mengajar di laki-laki yang itu notabene sangat kurang aware mungkin ya tentang pembelajaran sejarah. Namun saya melihat mereka juga sangat antusias ketika ngomong sejarah hari ini. Dan itu membuat saya bangga terhadap mereka. Dan saya optimis dengan anak-anak muda hari ini, siswa-siswa kita, bahwasannya mereka juga mempunyai perhatian, awareness terhadap perkembangan teknologi, perkembangan informasi, perkembangan kemajuan-kemajuan yang lainnya yang mereka mengawalinya lewat cerita-cerita sejarah yang mereka dapat rangsangan dari guru-guru, khususnya guru sejarah, yang mereka dapat nilai serta konsep-konsep untuk melangkah ke depan dari guru sejarah. Bagaimana mereka membuat keberanian dalam diri mereka lewat aktor-aktor, lewat tokoh-tokoh yang kita diskusikan dalam pembelajaran sejarah. Ada Diponegoro, ada Maijen Sungkono, ada Ahmad Yani, ada Soekarno, dan ada banyak sekali Arupalaka, Trunojoyo dan sebagainya yang mereka sangat dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimana heroiknya 10 November, bagaimana semangatnya arek-arek Surabaya waktu itu. Itu yang menjadi catatan bagi saya dan mungkin juga menjadi evaluasi saya bagaimana menjadi guru yang baik dan bagaimana menjadi guru yang dicintai oleh siswa-siswinya sehingga menjadi acuan kedepannya mereka dan role model yang baik bagi kita semuanya. Mungkin itu saja Bapak Pamong, Bapak dosen, dan teman-teman semuanya. PPL ini sangat menyenangkan dan saya mengapresiasi sekali dengan berbagai macam halangan rintangan teknis serta kurangnya beberapa persiapan, tapi alhamdulillah bisa terlewati dengan baik. Sebuah kata yang tidak mungkin bisa saya ucapkan adalah terima kasih dan mohon maaf apabila ada banyak salah. Sampai jumpa di refleksi dan evaluasi selanjutnya serta PPL yang kedua selanjutnya. Thank you, syukron, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, salam historia. Teman-teman saja. Jadi kerajaan-kerajaan yang menguasai dunia. Maka disitulah mereka berkoloni. Berkoloni untuk menjajah imperialis negara-negara seperti kita. Kita menjajah tanah rempah-rempah. Nah, kaya akan rempah-rempah dan mineralnya. Kalau ada pikiran kita tentang mineral, itu bukan hanya air. Bukan hanya air, ada batu bara, ada minerba ya, ada batu bara dan sebagainya. Itu yang mereka cari. Sampai sekarang itulah yang menjadi primadona Indonesia, menjadi poros dunia. Kalau kalian tahu bola dunia, di sini ada yang percaya bahwa dunia itu bulat,
Siapa yang dunia bulat? Angkat tangan. Oke, dunia bulat. Yang bumi datar. Ada? Bumi itu datar. Itu keyakinan masing-masing ya. Kalau bumi itu adalah bulat, maka itu seperti glitter. Kalau berputar, bumi kan berputar ya. Kalau saya kasih di situ adalah mineral dan batu bara, di sana ada bauksit, ada nikel, ada. Kumpulnya di mana? Berputar. Kumpulnya ada di poros tengahnya. Dan Indonesia ada di poros tengah. Maka Indonesia ada ring of fire. Ring of fire itu dilalui oleh cincin api. Kemarin kita sempat ada gempa sedikit baru. Itu salah satu kenapa kok kita itu rentan dengan adanya gempa. Bahwa kita ini itu ada aliran magma yang suatu saat kalau dia meluap maka terjadi gempa. Dan istilah itu dipakai hari ini adalah tsunami. Gempa yang ada di bawah laut. Lalu dia meluap ke daratan. Itu namanya tsunami. Dan itu berkali-kali di Jepang. Di Indonesia pernah tsunami? Pernah ya, di Aceh. Itulah yang membuat kita harus waspada tentang bahaya bencana alam. Karena ring of fire itulah negara-negara Eropa mencari mineral. Satu contoh, tembak ya. Isinya adalah timah. Dari manakah timah paling besar, paling banyak, paling tinggi kadarnya di dunia? Jadi Indonesia. Itulah yang membuat mereka datang ke kita. Kalau mereka datang ke sini cari timah, otomatis yang kita cari adalah yang kita hadapi adalah para penjajah. Ini sekarang. Namun hari ini dan masa lalu kenapa mereka di sini dan apa dampak-dampak? Saya coba lanjut di sini ya. Ini kita coba untuk orientasi. Jadi langkah-langkahnya adalah orientasi. Dampak-dampaknya sudah ada. Lalu kita cari masalah. Kita sudah kelompokkan. Kelompok di sini. 4 kelompok inilah yang akan membahas antara satu sama lain, bagaimana dampak dari adanya kolonialisme. Jadi saya kasih LKPD-nya. Lalu kalau memang ada yang kurang bisa dipahami, bisa tanya saya langsung atau diskusi dengan teman-teman individu maupun kelompok dan mengembangkan menjadikan hasil karya dari karya yang sudah ada. Lalu terakhir menganalisa dan evaluasi. Itu yang akan kita kerjakan selama 4 bulan ke depan dan kita akan presentasi satu persatu setelah ini. Baik, kemarin sudah saya. Oke, ini adalah pengetahuan dan penilaian yang akan kita lihat. Baik, saya sedikit mengulas. Jadi ini gambar. Ada yang tahu gambar apa ini? Sorry. Nah, ini gambar Panjepok. Ini paling terkenal. Kalau sekarang lukisannya dihargai kisaran 70 sampai 80 miliar. Lukisan penangkapan Diponegoro. Ini salah satu lukisannya. Ada bendera dan ini salah satu analisis seorang kurator lukisan. Coba saya berbicara. Halo Pak, ya. Oke, terima kasih Pak. Kita refleksi aja besok ya. Silakan tutup aja. Waktu refleksi Pak ya. Ya. Iya Pak. Siap. Siap. Saya lab dulu ya. Kasih, Pak. Iya Pak. Iya Pak, siap.